Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Deverdian Arabic Learning. Kaifa halukum? Toib, pada pertemuan hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita untuk episode yang kelima, Ad-Darsul Khomisu. Kita akan belajar membuat kalimat dari kata tajirun dan tobibun. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas atau membuat kalimat dari dua kata tersebut, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Baik, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bahasa Arab episode yang kelima, Ad-Darsul Khomisu, yaitu membuat kalimat dan kata dari tajirun wa tobibun. Ada beberapa kalimat yang akan saya sampaikan, seperti misalnya yang pertama, hajar rojulu tajirun wa jalikar rojulu tobibun. Kemudian kalimat yang kedua, ismut tajiri mahmudun wa ismut tobibi sa'idun. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, misalnya hajal baitu lit tajiri wa dalikal baitu lit tobibi. Kemudian kalimat yang keempat, misalnya baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tobibi kholpal madrasati. Kemudian contoh kalimat yang kelima, misalnya ada kalimat tanya, liman hajihi sayarotu waliman tilka. Nah, ini kita bisa jawab dengan hajihi sayarotu litobibi watilka, misalnya litajiri. Kemudian contoh kalimat yang keenam, misalnya hajihi sayarotu minal yabani watilka, misalnya min Amerika. Baik, kita ke contoh kalimat yang pertama, hajar rojulu tajirun wajalika rojulu tobibun. Mengandung makna anak laki-laki ini adalah seorang pedagang dan anak laki-laki yang itu adalah seorang dokter. Hajar rojulu artinya bukan ini anak laki-laki, melainkan anak laki-laki yang ini. Begitu juga dengan wajalika rojulu, tidak mengandung arti itu anak laki-laki, tetapi anak laki-laki yang itu. Karena setelah dua kata tersebut di sini ada objek. Seperti misalnya hajar rojulu, terdapat objek di belakangnya yaitu tajirun. Kemudian wajalika rojulu, di belakangnya ada objek yaitu tobibun. Kemudian kita ke kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua yaitu ismut tajiri mahmudun wa ismut tobibi sa'idun. Mengandung makna nama dari pedagang itu adalah Mahmud dan nama dari dokter itu adalah Sa'id. Jadi ismut tajiri artinya nama dari pedagang tersebut. Kemudian ismut tobibi artinya nama dari dokter tersebut. Ini adalah contoh kalimat yang kedua. Baik, sekarang kita ke contoh kalimat yang ketiga. Contohnya adalah hajal baitu litajiri wajalikal baitu litobibi. Artinya, rumah yang ini punya pedagang tersebut. Dan rumah yang itu punya dokter tersebut. Jadi kalau ada padanan kata hajal baitu artinya adalah rumah yang ini. Kemudian li artinya kepunyaan. Jadi litajiri punya pedagang tersebut. Kemudian jalikal baitu artinya rumah yang itu. Litobibi, li artinya kepunyaan. Jadi litobibi punya dokter tersebut. Berikutnya contoh kalimat yang keempat. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tobibi kholpal madrasati. Kalimat tersebut mengandung makna. Jadi rumah pedagang tersebut berada di depan masjid dan rumah dokter tersebut berada di belakang sekolah. Ya, ini untuk amama di depan, kemudian lawannya yaitu kholpa
mengandung makna di belakang. Kemudian kita ke kalimat yang kelima. Kalimat yang kelima berupa kalimat tanya, yaitu liman hajihi sayarotu waliman tilka. Artinya adalah punya siapa mobil yang ini dan punya siapa mobil yang itu. Jadi liman mengandung arti punya siapa. Liman hajihi sayarotu. Jadi punya siapa mobil yang ini. Waliman tilka. Dan punya siapa mobil yang itu. Dan misalnya bisa kita jawab. Jawabannya adalah hajihi sayarotu litobibi watilka litajiri. Artinya adalah mobil yang ini punya dokter itu. Dan untuk mobil yang itu punya pedagang yang itu. Toib, untuk kalimat yang keenam atau yang terakhir contohnya adalah hajihi sayarotu minal yabani watilka min Amerika. Artinya adalah mobil yang ini berasal dari Jepang. Jadi yabani ini adalah Jepang ya, yabanun. Kemudian watilka min Amerika, dan mobil yang itu dari Amerika. Toib, mudah-mudahan bisa dipahami untuk episode kali ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Toib, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu mengenai macam-macam isim. Terakhir kita sudah membahas mengenai pembagian isim berdasarkan keumuman dan kekhususan, di mana isim dibedakan menjadi dua, yaitu ada isim ma'rifah dan isim nakiroh. Isim ma'rifah artinya adalah kata khusus, sementara isim nakiroh adalah kata umum. Dan kemarin sudah sampai pembagian untuk isim ma'rifah atau kata khusus yang pertama, yaitu domir. Domir yang terdiri dari 14 kata. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pembagian isim tersebut. Yang kedua yaitu isim alam. Isim alam ini bisa berupa nama maupun tempat. Berupa nama misalnya Ahmad, kemudian Zaid, Zainab, Fatimah, atau bisa berupa tempat misalnya Jakarta, Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, isim isyarah atau kata tunjuk dibedakan ke dalam dua, yaitu ini dan itu. Sementara kalau dalam bahasa Arab, ini kita bedakan menjadi 12. Masing-masing ini dan itu kita bedakan lagi. Untuk ini atau haja, untuk yang mujakar, kita bedakan lagi menjadi 3. Yang pertama adalah haja untuk bentuk tunggal, kemudian hajani untuk bentuk ganda, kemudian haulai untuk bentuk jama. Ini untuk mujakar. Kemudian untuk mu'annas yaitu hajihi. Hajihi untuk tunggal. Kemudian hatani untuk ganda dan haulai untuk jama. Nah, kemudian untuk mujakar yaitu dalika. Jalika kita bedakan lagi menjadi 3. Untuk tunggalnya jalika, untuk bentuk gandanya yaitu janika, dan untuk bentuk jamaknya yaitu ulaika. Sementara untuk kata tunjuk itu, untuk mu'anas kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tilka untuk bentuk tunggal, kemudian tanika untuk bentuk ganda, kemudian ulaika untuk bentuk jamak. Demikian pembagian isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian yang keempat, isim yang dilekati alif dan lam. Isim yang dilekati alif lam, contohnya adalah al-kitabu, al-qolamu, dan lain sebagainya. Otomatis setiap kata benda atau isim yang diawali atau dilekati dengan alif lam, nah ini merupakan kata isim untuk bentuk khusus. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya Al-Kitabu Jadidun. Jadi sudah menunjukkan kitab ini adalah kitab itu. Jadi Al-Kitabu, kitab itu. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul kita bedakan lagi ke dalam dua bagian. Ada isim mausul atau kata sambung yang umum. Ada juga isim mausul atau kata sambung yang khusus. Untuk isim mausul atau kata sambung yang umum, contohnya adalah man. Man ini untuk yang lil akil ya. Kemudian ma itu adalah untuk yang lil goyri akil. Nah, kemudian yang kedua adalah isim mausul atau kata sambung yang khusus.
Berikutnya adalah isim mausul atau kata sambung bentuk khusus. Kita bedakan menjadi 6. Yang pertama adalah untuk mujakkar. Contohnya adalah al-laji untuk tunggal, kemudian untuk gandanya al-lajani atau al-lajaini, dan untuk jamaknya adalah al-lajina. Kemudian untuk muannas, untuk tunggalnya yaitu allati, untuk gandanya yaitu allatani atau allataini, dan untuk jamaknya adalah allati. Baik, itu tadi mengenai pembelajaran ilmu nahu yang diawali dengan pembelajaran bahasa Arab yang membahas bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan kata tajirun dan tobibun. Toyib, nanti akan kita lanjutkan lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Syukron kasiron. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.